لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada video ini kita akan belajar tentang materi keteladanan dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Imran ayat 94, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, Allah maha benar. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan dia bukan termasuk orang yang mensekutukan Allah. Nabi Ibrahim adalah seorang tokoh besar. Hidup beliau penuh dengan pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah. Kita semuanya yang hidup dalam segala kesempitan, kesusahan, keterbatasan, tetapi ingin punya hasil yang baik, ingin hasil yang sempurna, maka objek kajian yang terbaik adalah membedah kepribadian dan keteladanan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tentunya video pendek ini tidak mungkin mengkaji semuanya, tetapi saya ingin menyebutkan di antara keutamaan yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada Ibrahim sebagai orang yang ketika diperintahkan oleh Allah berserah diri kepada agama Allah, kepada syariat Allah, kepada keputusan Allah, maka dia pun tanpa ragu menyatakan setia dan berserah diri seluruhnya kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Apapun yang dilarang oleh Allah, sami'na wa ata'na. Sampai manakala perintah-perintah ini sepintas lahirnya tidak menguntungkan, tetapi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kepercayaan kepada keyakinan Allah. Salah satunya adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika hendak dibakar oleh kaumnya setelah mereka menuduh bahwa Ibrahim yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka. Dan di saat ketika prosesi pembakaran itu terjadi, muncul malaikat Jibril untuk menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW yang saat itu tidak ada satupun termasuk dari keluarganya yang membela beliau, yang mencoba menyelamatkan beliau dari ancaman bakaran api ini. Jibril datang dan menawarkan, ada yang bisa saya bantu? Dan yang sangat luar biasa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menolak tawaran Jibril itu dengan mengatakan, amma minka ya Jibril fala, amma minallah fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sedangkan pertolongan dari kamu wahai Jibril, mohon maaf tidak. Tetapi kalau pertolongan dari Allah, iya, saya membutuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul yang punya keterampilan untuk mendidik, termasuk mendidik anaknya melaksanakan sholat. Selain mendidik dirinya sendiri juga untuk melaksanakan sholat. Tetapi beliau tidak mau bertumpu kepada kemampuan diri semata dalam membangun mental sholat, akhlak sholat, watak sholat dalam hidup beliau, apalagi pada kehidupan putra-putra beliau. Maka beliau pun menyampaikan kepada Allah sebuah permintaan yang akhirnya diabadikan di dalam Al-Quran, ada di surat Ibrahim ayat 40. Beliau meminta, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahwa semua kebaikan dan semua keburukan itu tersimpan rapat ada di sisi Allah. Hanya saja simpanan kebaikan
simpanan keburukan ini bisa dibuka. Dan Allah berketetapan menjadikan kunci pembukanya adalah ar-rijal. Dalam bahasa hadis Nabi kita Muhammad SAW, ar-rijal bukan orang laki-laki, tetapi ar-rijal di sini adalah manusia dengan kualifikasi khusus. Orang yang punya ilmu khusus tidak dimiliki oleh umumnya orang, punya keyakinan khusus tidak dimiliki oleh umumnya orang, dan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh orang jenis ini. Apakah ilmunya di bidang kebaikan atau keburukan? Apakah keyakinannya di bidang kebaikan atau di bidang keburukan? Apakah keterampilan di bidang kebaikan atau keburukan? Dua jenis makhluk inilah yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup keburukan, atau dijadikan oleh Allah sebagai gembok penutup kebaikan dan kunci pembuka keburukan. Hanya di ujung hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Fatuba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr, wa wailun liman ja'alahu Allahu miftahan lis syarri mighlaqan lil khairi." Beruntung besar orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup keburukan, dan merugi besar, celaka besar orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gembok penutup kebaikan dan kunci pembuka keburukan. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah tokoh yang paling hebat, menampilkan dirinya sebagai kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup keburukan, yang kemudian Rasulullah SAW belajar banyak kepada beliau tentang sifat yang satu ini. Contoh utamanya adalah kota Makkah, yang dulu sebelum Ibrahim datang, kota itu minus kebaikan, sehingga tidak ada yang tertarik untuk tinggal di kota itu, tidak ada yang tertarik memilikinya. Tetapi sejak Ibrahim datang dan beliau tampil sebagai kunci pembuka kebaikan, maka kebaikan yang asalnya ada di sisi Allah dibuka oleh Ibrahim alaihissalam dan diturunkan oleh Allah di kota itu, dan bahkan kota itu menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Dan betapa kita semua hari ini membutuhkan untuk memiliki sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim, kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup keburukan. Orang yang memiliki ini, saya berpikir, tidak membutuhkan daerah basah dan tidak takut dengan daerah kering, karena dengan sifat pembuka kebaikan, maka dengan izin Allah dia bisa membuka kebaikan kapanpun dan dimanapun dia berada, asal menekuni syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu pula tidak takut dengan wilayah yang di situ ada keburukan, karena dengan izin Allah dia bisa berfungsi sebagai gembok penutup keburukan. Demikian, semoga bermanfaat dan kita ketemu kembali pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد